selesai, ucapkan salam. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ada. Bilang izin. Darul izin. Satu. Jana sakit. Jani izin. Bagas izin. Nah ya, baik, materi kali ini kita akan membahas tentang perhitungan laba atau rugi, kemudian juga tentang pengelompokan entitas usaha atau jenis-jenis usaha dan bentuk-bentuk usaha. Tujuannya adalah supaya kalian dapat memahami apa itu entitas usaha, termasuk kelompok-kelompoknya, dan juga tentang bentuk-bentuk usaha, saja bentuk-bentuk usaha. Oke. Dalam materi kali ini, yang pertama akan kita bahas adalah tentang entitas usaha. Entitas, yang dimaksud dengan entitas adalah pengelompokan usaha. Entitas atau pengelompokan. Yang pertama adalah entitas jasa. Yang kedua, entitas dagang. Yang ketiga, entitas manufaktur. Yang perlu diketahui adalah bahwa setiap entitas ini punya produksinya masing-masing, punya produknya masing-masing. Baik, secara umum kita bahas yang pertama tentang entitas jasa, yaitu kegiatan usaha dengan produk usaha berbentuk jasa. Jadi usaha yang dihasilkan atau bentuk usaha yang dihasilkan adalah bentuk-bentuk usaha yang sifatnya jasa. Bentuk usaha ini contoh sederhananya adalah seperti bengkel, kemudian juga perusahaan transportasi atau perusahaan kendaraan, kemudian juga perbankan atau usaha bank dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan dagang, yaitu kegiatan dengan usaha jual atau beli barang tanpa merubah bentuk atau komponennya. Jadi kegiatan ini atau usaha jenis usaha dagang ini intinya adalah tentang jual beli barang. Kalau di entitas jasa, kegiatan usahanya produknya adalah jasa, sementara kalau dalam usaha dagang kegiatannya adalah jual beli dagang. Dalam kegiatan ini otomatis produk yang diusahakan adalah sebuah barang yang diperjualbelikan tanpa merubah bentuk atau komponennya. Artinya sesuai dengan produknya itu tidak dirubah bentuknya dan juga tidak dirubah isinya. Ya. Contoh-contoh kegiatan usaha seperti ini adalah seperti minimarket, misalkan ada Indomaret atau Alfamart. Kemudian juga ada warung-warung kecil. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang besar dengan
jadi, karena dari kain ini ada asal usulnya. Dari mana kain ini dibuat, bahan dasarnya apa saja. Jadi dalam membuat kain yang diperlukan bahan dasarnya atau bahan bakunya adalah kapas. Ya, pertamanya itu kapas, kemudian kapas ditintal menjadi benang, kemudian benang ditintal lagi menjadi kain. Ya. Jadi kain ini adalah produk setengah jadi. Ya. Tetapi produk setengah jadi ini juga bisa diperjualbelikan sebetulnya. Ya. Kemudian juga contoh lain adalah misalkan meja atau kursi. Meja atau kursi itu berbahan dari kayu. Kayu adalah bahan dasarnya atau bahan bakunya. Kemudian kayu diolah menjadi papan, ya, lembaran-lembaran papan. Kemudian dari lembaran papan itu baru diolah menjadi meja, menjadi kursi, menjadi lemari, menjadi tempat tidur atau bahan-bahan lain yang berdasarkan berbahan baku kayu atau papan. Jadi dalam dunia ekonomi atau dalam dunia usaha, ya, jenis usaha atau entitas usaha itu dibagi menjadi 3. Yang pertama entitas jasa, di mana kegiatan usahanya adalah produknya produk jasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah entitas dagang, artinya kegiatannya adalah usahanya jual beli barang dengan tidak berubah bentuknya dan tidak berubah komponen atau isinya. Kemudian yang ketiga adalah usaha manufaktur, yaitu usaha yang berubah bahan baku atau bahan dasar menjadi produk setengah jadi atau produk siap jual, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Perusahaan jasa. Baik. Perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan dalam kegiatannya menghasilkan produk jasa. Jadi produk jasa ini sebetulnya tidak berbentuk dan tidak terlihat, tapi nyata ada, gitu ya. Penjelasannya adalah bahwa setiap kegiatan usaha pasti akan memerlukan sebuah jasa. Jasa ini artinya kaitannya dengan orang lain. Contoh yang paling sederhana, misalkan kita punya kendaraan, ya. Kemudian kendaraan kita itu rusak, gitu kan. Secara otomatis akan kita bawa ke bengkel, ya, untuk dibetulkan supaya kendaraan kita tidak rusak. Nah, dalam situasi ini bengkel membetulkan kendaraan yang rusak. Artinya bengkel itu memberikan jasa. Jasanya adalah jasa perbaikan atau membetulkan kendaraan yang rusak supaya bisa normal lagi, bisa digunakan lagi. Maka yang dijual adalah jasanya. Makanya biasanya ada kata-kata atau bahasa yang sering kita dengar di dalam bengkel bahwa ini ongkos perbaikannya sekian, ya, ongkos pembetulannya sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan ongkos perbaikan itu namanya jasa. Contoh lain adalah misalkan di bank. Saya mungkin pernah dengar istilah bank. Bank itu secara umum dalam pengertian sederhananya adalah tempat kita menyimpan uang, ya, tempat kita menyimpan uang supaya uang kita lebih kontrol, lebih terjamin keadaannya. Dan juga dalam bank itu ada aturan-aturan tertentu yang kita sebagai nasabahnya itu harus mengikutinya. Nah, kemudian biasanya bank itu menetapkan tarif-tarif tertentu. Contohnya, misalkan kita membuka rekening di bank, kemudian
kemudian bank memberikan buku rekening dan memberikan ATM-nya, ya, atau anjuran tunai mandirinya. Kita dikasihkan ATM-nya. Biasanya setiap bulan pihak bank mengambil administrasi atau meminta administrasi kepada pemilik rekening untuk biaya perawatan ATM atau merchandise-nya, ya, untuk ATM-nya. Tarifnya itu berbeda, setiap bank mungkin tidak sama tarifnya dalam satu bulannya, tetapi pada dasarnya adalah rasa aman, kemudian rasa kita tidak takut akan kehilangan uang kita, itulah yang diberikan oleh bank. Dan ini namanya jasa, ya. Jadi jasa yang diberikan oleh bank adalah keamanan dalam menyimpan uang kita, uang nasabahnya, dan juga kenyamanan dalam pengelolaan atas dana atau uang yang kita simpan di bank. Itu dinamakan jasa juga. Ya. Kemudian ada lagi contoh lagi yang sering kita lihat dan yang mungkin sering kita gunakan, yaitu transportasi. Transportasi itu artinya jenis usaha yang menggunakan kendaraan, ya, bisa kendaraan darat, laut, dan darat. Yang sering kita lihat itu biasanya kendaraan di darat. Contohnya, misalkan ada ojek online, kemudian juga ada kereta api, kemudian juga ada angkutan bus, ya. Itu yang dijual bukan kendaraannya, tapi jasa pengantarannya, ya, jasanya. Makanya setiap kita menaiki ojek online atau naik taksi misalkan, atau naik pesawat terbang, itu ada ongkosnya, ada tarifnya, ya. Jadi ongkos atau tarifnya itulah bentuk pembayaran kita terhadap jasa dari usaha tersebut. Jasanya adalah mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang kita tuju, ya. Jadi jasanya adalah di bidang transportasi. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Perusahaan dagang. Baik. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam pembukaan tadi, bahwa kegiatan usaha dagang adalah kegiatan usaha jual beli produk atau jual beli barang. Kegiatan ini tidak boleh merubah bentuk atau tidak boleh merubah komponen atau isinya, ya. Jadi usaha dagang itu mutlak hanya memperjualbelikan barang yang didapatkan, ya. Tidak boleh dirubah kemasannya, tidak boleh dirubah bentuknya, dan tidak boleh dirubah isinya, ya. Karena produk tersebut sudah ada perusahaan tertentu yang membuatnya, ya. Jadi sudah dikemas kemudian diperjualbelikan. Dalam kegiatan usaha dagang itu kegiatannya itu ya cuma itu, tidak, jangankan untuk merubah isinya, ya. Contoh di makanan misalkan kita rubah isinya, ditambah apa atau dikurangi apanya, itu tidak boleh, ya. Jangankan merubah isinya, merubah kemasannya pun itu tidak diperbolehkan, ya. Karena itu sudah menjadi hak mutlak perusahaan yang membuat barang tersebut, ya. Jadi kalau misalkan ada kadaluarsa itu tidak boleh dirubah tanggal kadaluarsanya, ya. Tapi silakan diretor atau dikembalikan kalau sudah mencapai kadaluarsa dan barang tersebut belum bisa atau belum terjual. Contoh-contoh usaha dagang, itu yang paling sering kita lihat adalah biasanya itu di pinggir-pinggir jalan, ada warung-warung kecil atau warung-warung agen-agen, itu adalah usaha dagang. Jadi dia hanya memperjualbelikan, dia hanya menjual barang yang ada, kemudian apabila barang yang ada sudah habis, kemudian dia akan membeli lagi dari produsennya, dari
tidak dirubah komponennya, tidak dirubah isinya, ya, karena itu melanggar paten atau hak cipta sebuah perusahaan yang lain. Jadi usaha dagang itu kegiatan usahanya hanya menjual atau membeli barang-barang tertentu, ya, tanpa merubah bentuknya, tanpa merubah isinya, dan tanpa merubah komponennya. Ya. Ya, ada lagi? Ya. Bentuk-bentuk usaha. Baik, selain entitas usaha, di sini juga ada beberapa bentuk usaha yang ada di Indonesia secara umum, ya. Yang pertama, bentuk-bentuk usaha di Indonesia itu adalah usaha perseorangan. Usaha perseorangan di sini itu artinya sebuah kegiatan usaha yang dilakukan secara pribadi, ya. Jadi dalam artian tanggung jawab pribadi, pengelolaannya juga pribadi, kemudian keuntungan ataupun kerugian itu juga menjadi tanggung jawab diri sendiri pribadi, ya. Jadi tidak melibatkan orang lain dalam kegiatan usaha ini. Artinya tidak ada donatur atau investor yang lain, tetapi pembiayaannya itu tetap dari diri sendiri, dari pribadi sendiri, ya. Contoh-contoh kegiatan usaha perseorangan di sini biasanya itu ada, kalau di lokasi kita di sini itu ada bengkel, kemudian ada warung-warung seperti warung kecil, kemudian juga ada seperti warung-warung agen distributor di sini. Itu milik pribadi karena pendanaannya atau pembiayaan itu dari diri pribadi sendiri, ya, tidak dari investor yang lain. Makanya itu dinamakan usaha perseorangan. Yang kedua itu ada persekutuan. Yang dinamakan persekutuan itu berarti tidak cuma satu orang, tetapi ada beberapa orang yang bekerja sama untuk membuat sebuah usaha, ya. Bentuk usahanya nanti bebas, bisa usaha jasa, bisa usaha dagang, atau bisa usaha manufaktur. Yang penting dalam persekutuan itu permodalannya itu tidak hanya satu orang, tetapi terdiri dari beberapa orang, ya. Persekutuan ini dibagi dua jenis. Yang pertama ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer maksudnya adalah usaha yang didirikan dua orang atau lebih dengan permodalan yang sama-sama ditanggung oleh dua orang atau lebih. Kemudian pengelolaannya juga dilakukan secara bersama-sama, ya. Jadi usaha ini dilakukan secara bersama-sama. Dilakukan secara bersama yang terdiri dari dua orang atau lebih dalam pembiayaan usaha tersebut. Oke, baik. Jadi perusahaan komanditer itu perusahaan yang permodalannya dilakukan terdiri dari dua orang atau lebih. Jadi dua orang ini atau lebih ini mengumpulkan biaya, mengumpulkan dana, kemudian membentuk sebuah usaha, ya. Kemudian yang kedua itu bentuk usaha masih di persekutuan, yaitu firma. Firma ini sama,
intinya dalam usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, tetapi pembiayaannya atau pengelolaannya atau pendanaannya itu dipercayakan ke 1 orang, ya, untuk mengelolanya, untuk mengaturnya. Jadi berbeda dengan komanditer. Kalau komanditer itu dikelola secara bersama-sama, diatur secara bersama-sama, tetapi kalau firma permodalan itu terdiri dari 2 orang atau lebih, tapi dipercayakan ke 1 orang berdasarkan kesepakatan tertentu, ya. Misalkan saya dengan Anda nih, misalkan mendirikan sebuah usaha, kemudian mempercayakan ke kalian, silakan atur pengelolaannya, silakan atur kegiatan usahanya, kemudian dibuat kesepakatan tentang pembagian keuntungannya, misalkan pembagian tanggung jawabnya, misalkan, ya, seperti itu dinamakan firma. Jadi firma ini adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih di mana pengelolaannya dipercayakan kepada 1 orang. Ya, itu perbedaan antara perusahaan komanditer dan juga firma. Ya. Jadi dalam bentuk persekutuan, usaha persekutuan itu dibagi 2. Yang pertama persekutuan komanditer, kemudian yang kedua adalah firma. Persekutuan komanditer itu dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pendanaannya juga secara bersama-sama, dikelolanya juga secara bersama-sama. Tapi untuk pembagian keuntungan itu tergantung kesepakatannya masing-masing, ya. Tergantung penghasilan dan disepakatinya pembagian keuntungannya berapa. Itu ada kesepakatan tertentu dan ada kesepakatan tertulis. Begitu juga dengan firma. Bedanya, kalau firma itu modal atau pembiayaannya itu dilakukan bersama-sama, tetapi pengelolaannya dan penjalanan kegiatan usahanya itu dipercayakan ke 1 orang, ya. Jadi 1 orang ditunjuk untuk memimpin kegiatan usaha tersebut, kemudian mengelolanya dan kemudian juga menjalankannya. Adapun pembagian keuntungannya itu juga sama seperti komanditer, itu tergantung bagaimana kesepakatannya, tergantung bagaimana ketetapannya sebelum kegiatan usaha ini dibentuk. Ya. Jadi kalau tidak ada, dilanjutkan ke bentuk usaha yang ketiga, yaitu perusahaan terbuka atau dalam bentuk perseroan. Perusahaan ini sama seperti perusahaan persekutuan, itu didirikan oleh 2 orang atau lebih, ya, didirikan oleh 2 orang atau lebih. Tetapi bedanya adalah perusahaan terbuka atau perseroan itu harus ada badan hukumnya, artinya terdaftar secara resmi di pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Kemudian ada ketentuan-ketentuan tertentu seperti batasan modalnya, kemudian susunan anggotanya, kemudian juga pembagian keuntungannya. Ya. Berbeda dengan persekutuan, dalam perusahaan terbuka atau perseroan itu biasanya permodalannya itu dalam bentuk saham. Jadi surat berharga yang
beli saham. Ya. Jadi permodalan itu selain dari modal individu beberapa individu yang digabung, tetapi juga hasil dari penjualan saham di perusahaan tersebut. Jadi pada intinya adalah kalau perusahaan terbuka atau berseroan itu harus ada badan hukumnya dari pemerintah. Ya. Tidak boleh tidak ada badan hukumnya. Itu ada ketentuan perundang-undangannya. Kemudian juga batasan minimal modal usahanya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau di bawah batasan tersebut maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam perusahaan terbuka. Ya, tapi mungkin lebih ke perseorangan atau ke persekutuan karena ada ketentuan-ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selain batasan modal, di situ juga ada struktur kepengurusannya ya, dalam mengelola sebuah perusahaan. Ya, jadi ada bagian-bagian tertentu, ada pimpinan-pimpinan tertentu yang mengolah departemen tertentu. Seperti kalian yang sudah PKL, mungkin sudah pernah merasakan dunia kerja, jadi di situ tahu ya ada pimpinannya masing-masing ya. Di produksi misalnya departemen produksi ada pimpinannya, kemudian di departemen sumber daya manusia juga ada pimpinannya, kemudian di keuangan juga ada pimpinannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi tidak tertumpu ke satu orang, tetapi dibagi ke beberapa departemen, beberapa divisi dalam pengelolaannya. Terus dalam pembagian keuntungan dalam perusahaan terbuka itu biasanya dinamakan dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan. Keuntungan dalam sebuah usaha itu didapatkan dari pendapatan, hasil pendapatan, entah hasil penjualan, hasil kerjasama, misalkan hasil pinjaman, itu dikurangi dengan jumlah yang harus dikeluarkan. Jadi keuntungan atau laba sama dengan penerimaan atau pendapatan dikurangi pengeluaran atau beban. Ya. Jadi laba itu konsep sederhananya dalam rumusan matematika itu adalah persamaan linear. Jadi laba atau untung itu sama dengan penerimaan atau pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Ya. Ini secara umumnya, tapi dalam beberapa bentuk usaha dadah, pengeluaran di sini biasanya adalah modal. Ya, jadi penerimaan atau pendapatan dikurangi modal atau pengeluaran atau beban itu dinamakan laba. Kalau pendapatannya lebih besar, ini pendapatan lebih besar dari pengeluaran atau dari modal, itu sama dengan untung atau laba. Ya, sama dengan
kalau sebuah kegiatan usaha dalam perusahaan terbuka atau sebuah PT, jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan ini tidak dibagi rata. Tidak semua pemberi modal itu dibagi rata, dibagi untung yang sama, itu tidak. Tetapi berdasarkan besar modal yang ditentukan. Contoh, misalkan pemberi modalnya ada A, misalkan 10 juta, kemudian B 12 juta, C misalkan 8 juta, dan D misalkan 9 juta. Maka keuntungan yang didapat otomatis adalah yang paling besar adalah yang memberikan dana atau modal yang lebih besar. Ini yang pertama. Kemudian berurutan selanjutnya, setelah yang paling besar, kemudian selanjutnya ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan kemudian ini yang keempat, ini yang keempat, dan ini yang ketiga. Kalau diurutkan berdasarkan prioritas, ya, berdasarkan prioritas, maka keuntungan yang paling besar yang dibagikan adalah yang besarnya dana yang diinvestasikan atau besarnya modal yang disetorkan. Nanti dalam contoh ini, maka investor B itu menyetorkan dana 12 juta. Ini adalah yang paling besar. Maka keuntungannya dan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Kemudian selanjutnya yang paling kecil dalam menginvestasikan dananya itu investor C, ya. Maka keuntungan atau dividen yang didapat yang paling kecil atau paling rendah. Penghitungan keuntungan ini nanti dihitung berdasarkan persentase atau dikalikan 100%, ya, penghitungan berdasarkan keuntungan yang didapat. Baik, jadi sederhananya adalah dalam perusahaan terbuka itu ada istilahnya dividen, ya. Dividen ini artinya adalah pembagian keuntungan. Nah, keuntungan sering kita dengar itu dengan kabar, itu adalah pendapatan atau penerimaan yang dikurangi dengan pengeluaran. Jika pendapatannya lebih besar atau penerimaannya lebih besar, kemudian setelah dikurangi modal, itu dinamakan untung. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil atau penerimaannya lebih kecil, kemudian dikurangi modal, itu perusahaan atau kegiatan usahanya mengalami kerugian, ya, kerugian. Konsep sederhananya seperti itu. Kemudian dalam perusahaan terbuka juga ada susunan-susunannya seperti direktur, kemudian presiden direktur, kemudian ada dewan komisaris, kemudian ada CEO yang sering kita dengar. CEO itu ya, eksekutif officer atau pemimpin paling tinggi dalam pengelolaan kegiatan usaha, itu CEO, ya. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan usaha di sebuah perusahaan besar, strukturalnya atau kepemimpinannya itu ada macam-macam bagiannya, tergantung bagiannya masing-masing. Tapi secara umum kepemimpinan itu ada presiden direktur, kemudian kalau di perusahaan tersebut ada wakil presiden, berarti ada wakil presiden direktur, kemudian ada dewan komisaris, kemudian ada CEO, ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang harus kita ketahui, pembagian keuntungan, ya, atau dividen itu dibagikan melalui rapat umum pemegang usaha atau biasa disingkat RUPS, ya. Rapat umum pemegang saham. Rapat umum ini harus dihadiri oleh dewan
besar dana atau besar modal yang diinvestasikan. Lagi ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bentuk usaha yang keempat yang ada di Indonesia, yaitu koperasi. Koperasi itu mungkin yang sering kita dengar adalah suatu kegiatan usaha di mana jenis usahanya adalah simpan pinjam. Satu hal yang harus diketahui bahwa sama dengan perusahaan terbuka atau dengan perseroan, koperasi itu harus mempunyai badan hukum, artinya diakui oleh pemerintah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ada undang-undangnya, ada badan hukumnya, ya. Tidak boleh tidak ada badan hukumnya, karena kalau koperasi tidak ada badan hukumnya, maka itu dianggap oleh pemerintah adalah sebuah bentuk usaha ilegal, ya, karena tidak diakui oleh pemerintah. Kenapa tidak diakui? Karena koperasi tersebut tidak memiliki badan hukum. Ya. Yang diakui oleh pemerintah adalah yang memiliki badan hukum. Koperasi ini sebetulnya adalah sebuah wadah atau sebuah tempat bagi para anggotanya untuk menyimpan dana atau uangnya atau hartanya, ya. Koperasi ini kegiatan utamanya adalah simpan pinjam, artinya anggotanya menyimpan dananya, sama kayak di bank, menyimpan dananya. Kemudian kalau anggotanya ada yang meminjam, maka akan diberikan sesuai kemampuan koperasi, ya. Ada yang meminjam. Tentunya si peminjam itu adalah anggota koperasi tersebut, dan dalam proses pengembaliannya itu ada ketentuan seperti bunganya berapa persen dari bunga peminjaman. Ya. Jadi pendapatan koperasi adalah hasil dari simpan pinjam. Ya. Artinya uang yang disimpan dikelola oleh koperasi, dan pengelolaan koperasi itu peruntukannya hanya untuk anggota koperasinya saja, tidak untuk pribadi atau personal di luar anggota koperasi. Jadi dalam koperasi itu kegiatan itu hanya untuk anggota koperasi saja. Ya. Mungkin kita sering salah persepsi atau salah pendapat bahwa dalam koperasi itu orang luar bisa meminjam. Konsep sederhananya adalah koperasi didirikan dengan usaha simpan pinjam dan hanya diperuntukkan untuk anggotanya saja. Jadi kalau kita mau meminjam dari suatu koperasi, maka kita harus menjadi anggotanya dulu. Ya, kita harus menjadi anggotanya dulu, kemudian dilaksanakan kewajiban-kewajibannya, baru kita bisa mengajukan pinjaman. Baik, itu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita buat satu kelompok, ya. Kita buat beberapa kelompok, anggapan di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Kemudian dari hasil penjelasan ini, silakan kalian simpulkan berdasarkan kelompok. Kemudian kalian pisahkan mana yang termasuk entitas jasa, entitas dagang, dan entitas manufaktur, ya. Jadi silakan kalian komunikasikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti tentukan apa yang namanya entitas jasa, dan apa yang namanya entitas dagang, dan apa yang namanya entitas manufaktur. Berikan pengertiannya, kemudian berikan juga kelompok-kelompoknya. Oke, dikasih waktu berapa menit ya? 5 menit cukup ya? Oke, silakan dimulai.
kelompok 3 itu tentang usaha jasa, kemudian kelompok 2 tentang usaha manufaktur, kemudian kelompok 1 tentang usaha dagang. Kelompok 2 usaha dagang, nanti kelompok 1 usaha manufaktur. Silakan kalian jelaskan apa itu usaha manufaktur, kemudian berikan contoh-contohnya. Silakan, Alvin, cukup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja tentang proses pengerjaannya. Yang tadi boleh? Ya, yang maksudnya yang penting perwakilan kelompoknya itu tinggal menjelaskan. Ayo ke Bapak. Boleh?
berdasarkan kesimpulan dari kelompok 1 berdasarkan pengertiannya adalah bahwa usaha manufaktur adalah sebuah usaha yang mengolah bahan baku atau bahan dasar menjadi produk setengah jadi atau produk yang siap jual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sekali lagi di sini ditekankan bahwa setiap kegiatan usaha tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah apapun jenis kegiatan usahanya, bagaimanapun jenis kegiatan usaha tersebut dilakukan, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oke, lanjut di kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 itu tentang usaha jasa. Silakan. Jasa adalah suatu aktivitas atau kinerja yang tidak bisa dihalalkan dan tidak bisa menghasilkan kepemilikan apapun yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan pelanggan. Sifatnya yang tidak berwujud, membuat jasa sendiri disimpan dan biasanya dikonsumsi bersama saat jasa itu diberikan. Contohnya adalah bengkel, perusahaan, transportasi, bank, dan lain-lain. Ya, baik. Tadi dari kelompok 3 mengungkapkan pendapat bahwa usaha jasa pada intinya adalah sebuah kegiatan usaha di mana produknya adalah jasa. Produk jasa ini tidak sifatnya itu tidak bisa dilihat dan tidak berbentuk, tetapi jasanya itu bisa dinikmati oleh seseorang yang memang membutuhkan. Ya. Jadi kegiatan apa produknya adalah produk jasa. Jasa itu tidak bisa dalam bentuk fisik, ya, tapi bisa dirasakan oleh yang memerlukannya. Ya, itu usaha jasa. Mungkin pendukung-pendukungnya, pendukung dalam kegiatan usaha jasa itu banyak sekali komponennya. Contoh di bengkel tentunya ada kursi-kursi tentang pembengkelan, ada kompresor dan yang lain-lain. Begitu juga dengan transportasi darat misalkan, ya, transportasi darat. Dukungan fisiknya, contoh misalkan di ojek online misalkan. Contoh dukungan fisiknya adalah misalkan handphone atau smartphone, kemudian ada kendaraan bermotornya atau motornya, ya. Tapi yang dijual adalah jasanya, ya, di usaha jasa dengan contoh jadi adalah jasa yang dijual adalah dalam transportasi adalah mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang dituju, ya. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik, dapat diringkas bahwa usaha jajan adalah usaha, kegiatan usaha yang bentuk usahanya adalah memperjualbelikan suatu produk tanpa merubah wujud atau bentuknya, ya, atau juga tanpa merubah komponennya. Sekali lagi ditekankan bahwa apapun jenis usahanya, entah itu usaha jasa, entah itu usaha dagang, entah itu usaha manufaktur, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh kelompok 2 tadi, bahwa keuntungan itu adalah selisih atau perbedaan, ya, perbedaan antara pendapatan atau
50 juta. Kemudian modalnya atau pengeluarannya sama dengan 30 juta. Maka sesuai dengan persamaan ilmiah di matematika, maka kita terapkan dalam penghitungan laba. Berarti laba atau untung sama dengan pendapatan sebesar 50 juta dikurangi dengan modal sebesar 30 juta rupiah. Maka laba yang diperoleh adalah sebesar 20 juta rupiah. Jadi dalam menghitung laba, komponen yang harus ada adalah pendapatannya atau penerimanya dan juga berapa modal yang digunakan atau berapa pengeluaran dalam jumlah seluruhnya. Baru diterapkan ke dalam penghitungan laba, atau kalau mungkin lebih spesifik di aplikasi itu ada namanya persamaan dasar. Ya. Persamaan dasarnya persis seperti ini. Menghitung laba atau menghitung keuntungan adalah pendapatan yang dikurangi dengan modal atau pengeluaran. Tapi dalam persamaan dasar itu kurang lebihnya seperti ini. Aktiva atau harta itu sama dengan kewajiban ditambah dengan beban. Ya, jadi kewajiban beban. Itu lebih spesifik lagi, itu masih di apa itu adanya di pelajaran aplikasi. Kita membahas dalam definisi ekonomi saja. Jadi menghitung laba itu secara sederhana dan konsepnya adalah pendapatan dikurangi modal. Seperti contoh di sini bahwa jika sebuah perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dan pengeluaran atau modalnya 30 juta, maka berapakah laba yang didapatkan? Oke, kita masukkan dalam proses penghitungan pendapatan 50 juta dikurangi dengan pengeluaran sebesar 30 juta, maka laba yang diperoleh adalah 20 juta. Apabila pendapatannya itu lebih kecil dari modal, maka bukan laba yang didapatkan, tapi kerugian. Contohnya, misalnya seperti ini. Misalnya pendapatannya 50 juta, tapi modalnya misalkan 60 juta. Kita terapkan di penghitungan ini. Modalnya adalah 60 juta. Maka selisihnya adalah minus 10 juta. Jadi perusahaan itu mengalami kerugian. Maka yang dihitung di sini adalah bukan lagi laba, tapi yang dihitung adalah rugi. Jadi menghitung laba atau menghitung rugi itu konsepnya sebetulnya sama, tidak jauh berbeda, ya. Cuma besarannya saja atau nilainya saja yang berbeda. Secara sederhananya seperti ini, tapi dalam penghitungan yang lebih kompleks, dalam penghitungan yang lebih rumit lagi, pendapatan ini nanti dirinci. Ini dari mana saja? Bukan cuma dari hasil penjualan saja, ya, kalau kita tahu, tapi misalkan dari tambahan dana atau tambahan modal, kemudian juga ada pinjaman dari bank, misalkan. Kemudian juga ada yang namanya pembayaran piutang atau misalkan orang lain yang membayar utang. Itu pendapatan juga. Itu kalau dihitung secara kompleks, secara rinci, ya, kalau dipisahkan secara rinci.
tapi modal itu dihitung dari biaya transportasi. Misalkan ya, kalau usaha dagang itu ada biaya transportasi, kemudian juga ada untuk biaya angkut atau ongkos bongkar muat barang, kemudian juga ada biaya pemindahan barang misalkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya. Kemudian juga yang pastinya adalah biaya di saat membeli sebuah barang atau sebuah produk. Jadi saat belinya berapa? Kalau misalkan nanti ada biaya kirimnya, misalkan biaya kirimnya berapa, kemudian bisa barang diterima, kemudian diperlukan bongkar muat, maka biaya bongkar muatnya berapa kalau ditentukan. Kemudian juga ada pemindahan dari tempat bongkar muat ke penyimpanan, misalnya ke gudang penyimpanan, itu diperlukan biaya, nanti biayanya berapa. Nah itulah contoh dari modal, ya. Modal. Jadi ada biaya pembelian, kemudian ada biaya transportasi, kemudian juga ada biaya angkut, namanya biaya angkut, kemudian juga ada biaya pengiriman. Ya, itu bisa dikalkulasi, diakumulasikan dalam modal, dan masih banyak lain-lain. Dalam industri manufaktur itu lebih kompleks lagi, yang namanya pengeluaran itu lebih kompleks lagi. Jadi ada gaji karyawannya berapa, biaya perawatan mesinnya berapa, biaya perawatan gedungnya berapa, kemudian pembelian bahan bakunya berapa, jumlahnya berapa, itu lebih kompleks lagi kalau di industri manufaktur, karena industri manufaktur itu seperti tadi saya sudah ungkapkan bahwa industri manufaktur itu mengolah bahan baku menjadi bahan produk setengah jadi atau produk yang siap keluar. Sementara dalam pengolahan sebuah produk itu ternyata banyak sekali komponennya. Ya. Ada yang kalau contoh misalnya pembuatan sepatu, bahan bakunya itu apa? Biasanya rata-rata bahan bakunya itu adalah karet. Anggaplah contohnya selain kulit misalnya untuk karet. Nah setelah didapat bahan bakunya, kemudian juga ditentukan pengolahannya
Yang kedua, biasanya besarannya itu kalau sudah disepakati, biasanya investor yang memberikan dana yang lebih besar itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh, misalkan Bapak sama Rizky ini modal totalnya 30 juta, Bapak 20 juta, Rizky 10 juta, penggantian itu. Otomatis Bapak itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari Rizky. Kenapa? Karena modal yang diinvestasikan itu lebih besar Bapak daripada punya Rizky. Ini sekali lagi berdasarkan kesepakatan. Tetapi dalam dunia manufaktur, seperti tadi yang dijelaskan bahwa dalam dunia manufaktur itu pembagian dividen itu berdasarkan modal atau investasi yang disetorkan. Dalam dunia manufaktur. Jadi pembagian keuntungannya akan berbeda lagi, akan lebih kompleks lagi menghitungnya, karena dalam penghitungan dividen itu yang digunakan adalah sistem persentase, artinya dibandingkan dengan 100%, ya, berdasarkan keuntungan yang didapat. Jadi tidak semua pemberi modal itu dibagi rata keuntungannya, tetapi dibagi berdasarkan besar atau kecilnya modal yang diberikan. Baik, untuk persekutuan, misalkan kita itu berdasarkan kesepakatan, misalkan pemberi modal A itu misalkan 30 juta, kemudian pemberi modal B misalkan 20 juta. Jadi total modalnya itu adalah 50 juta. Total modalnya adalah 50 juta. Untuk menghitung keuntungan, itu kita buat persentase dulu, ya, jangan langsung dibagikan. Ini dipresentasikan berarti pemberi modal ini berapa nih persentasenya? Anggaplah misalkan itu persentasenya adalah 30 dikali dibagi 50 juta dikali 100%. Ini adalah 60%. Nanti keuntungan yang didapat itu dikalikan 60% untuk pemberi modal A. Ya. Kemudian untuk pemberi modal B sama, sistem berhitungnya adalah 20 juta dibagi jumlah modalnya 50 juta dikali 100%. Maka pemberi modal B sebesar 40%. Nanti dikalikan dengan jumlah keuntungannya. Contoh, misalkan pemberi modal totalnya adalah 60%. Keuntungannya misalkan adalah 10 juta. Berarti 10 juta dikali 60%. Itu sama dengan 4 juta rupiah. Jadi konsep sederhana seperti itu. Jadi untuk pemberi modal A, karena modalnya lebih besar, maka keuntungan yang didapat juga lebih besar. Kalau misalkan keuntungannya 10 juta dan pemberi modal A modalnya sebesar 60%, maka 10 juta dikali 60% hasilnya sama dengan 6 juta rupiah, sebesar 6 juta rupiah. Begitu juga untuk pemberi modal B. Pemberi modal B itu 40%. Berarti dengan 10 juta keuntungan yang didapat
isinya atau komponennya. Yang ketiga itu ada usaha manufaktur seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok satu, bahwa usaha manufaktur adalah kegiatan usaha yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk yang siap dijual. Tentunya dalam penjualan produk bagi usaha manufaktur itu banyak sekali komponen-komponen harganya, sehingga nanti ditetapkan harga jualnya berapa. Dalam dunia ekonomi ini dinamakan harga pokok penjualan. Jadi selain pembelian bahan baku, kemudian juga tarif produksinya, biaya tidak langsungnya, biaya langsungnya berapa, itu nanti dimasukkan ke dalam produk yang akan dijual tersebut. Nanti ditentukanlah, baru ditentukanlah harga pokok penjualannya. Artinya harga yang sudah fix dan yang sudah pasti yang ditentukan dalam produk yang dibuat. Kemudian selanjutnya juga ada selain entitas usaha, ada bentuk-bentuk usaha yang bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia. Sebetulnya tidak cuma di Indonesia sih, sebetulnya ini juga banyak diterapkan di luar negeri, tapi pada umumnya di Indonesia itu ada usaha perseorangan, usaha yang dikelola oleh pribadi atau individu, di mana pengelolaannya, modalnya, sistem kerjanya dan keuntungannya itu menjadi milik pengelola tersebut, milik pemilik dari usaha tersebut. Itu dinamakan usaha perseorangan. Yang kedua itu ada usaha persekutuan. Usaha persekutuan di sini adalah suatu jenis kegiatan usaha di mana modalnya atau pendanaannya itu terdiri dari dua orang atau lebih dalam menginvestasikan biaya atau dananya. Pembagian keuntungannya nanti ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ditentukan antara pemilik biaya atau pemilik modal tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada usaha manufaktur. Ya. Usaha manufaktur di sini adalah usaha yang mengolah dari bahan dasar menjadi usaha manufaktur ya. Bentuk usaha ya. Yang ketiga adalah perusahaan terbatas atau perseroan. Ya. Jadi perusahaan terbatas di sini bentuk permodalannya selain dana bisa juga dalam bentuk saham atau sero. Ya. Saham ini dijual di suatu tempat yang dinamakan, kalau di Indonesia itu ada bursa efek, itu tempat untuk menjual atau membeli saham. Kalau di Amerika dan yang lain-lain itu lebih dikenal dengan nama Wall Street. Sama di sini juga suatu tempat di mana di tempat tersebut diadakan kegiatan jual beli saham untuk sebuah perusahaan. Perusahaan terbatas itu harus ada badan hukumnya, artinya harus terdaftar di pemerintah, ya, harus mempunyai undang-undang atau badan hukum yang memayungi usaha tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan itu dalam pemantauan pengawasan oleh pemerintah secara ketat dan secara terus-menerus, kontinu. Yang selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini jenis usahanya adalah simpan pinjam, di mana kegiatan ini dilakukan hanya oleh anggota koperasi. Di luar anggota koperasi itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Silakan atau diperbolehkan mengikuti kegiatan di koperasi, tetapi harus menjadi anggota terlebih dahulu. Tidak boleh kalau tidak menjadi anggota. Sama dengan perusahaan manufaktur, koperasi juga harus mempunyai badan hukum, harus mempunyai kejelasan dalam bentuk
kemudian dana tersebut dikelola oleh koperasi. Pengelolaannya adalah meminjamkan kembali dana yang terkumpul untuk diberikan kepada anggota koperasi. Dengan cara pengembaliannya itu bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga dibebankan kelebihannya, ya, atau dibebankan berapa persen misalkan untuk total pengembalian. Jadi keuntungan yang didapat dalam usaha simpan pinjam pada badan usaha koperasi itu nanti akan dikembalikan lagi ke para anggotanya. Keuntungan yang didapat itu nanti akan dibagikan lagi untuk para anggota koperasi. Jadi dalam kegiatan usaha koperasi itu secara mutlak itu hanya berlaku untuk para anggota koperasinya saja. Di luar anggota koperasi itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Jadi materi pembelajaran kali ini tadi yang kita bahas adalah tentang entitas usaha, di mana entitas tersebut ada beberapa kelompok, ya. Kemudian juga ada bentuk-bentuk usahanya seperti tadi yang sudah disebutkan, ada perorangan, ada persekutuan, ada perusahaan terbatas, dan juga ada koperasi. Kemudian selain dua hal tadi yang kita bahas hari ini adalah tentang penghitungan laba, ya, penghitungan laba atau penghitungan rugi seperti yang tadi sudah kita bahas tentang penghitungan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau masih bingung, silakan. Cukup ya. Baik. Berdasarkan